Halo teman-teman. Hari ini Kapten Kiki mau berkunjung ke sekolahnya Kapten Kiki. Jadi kangen. Jadi inget dulu Kapten Kiki sekolah di sini. Kapten Kiki jadi kangen bisa belajar menari, bernyanyi, dan juga belajar matematika. Itu adalah pelajaran kesukaan Kapten Kiki. Nah, yuk kalian semua pasti pada kangen juga kan ke sekolah? Yuk bareng dengan Kapten Kiki kita pergi ke sekolah. Aturan pertama, jeng. Masih ingat nggak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus. Kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini. Karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh lo ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Halo semua, hari ini Bu Guru ingin mengajarkan kalian doa Bapa Kami. Kalian masih ingat nggak doa Bapa Kami? Nah, yuk kita mau berdoa Bapa Kami sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo, selamat datang di kelas musik. Di kelas ini kita akan bernyanyi, memuji, dan juga menyembah Tuhan. Nah, adik-adik mau mendapat nilai yang tinggi. Yuk kita mau sama-sama bernyanyi dengan sungguh-sungguh dan juga suara yang keras ya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau
kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
kabarnya semua hari ini? Pasti baik dong ya. Yuk semuanya yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Baca Kitab Suci, dan kalian harus ikutin gerakan kakak ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau berkat, kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau damai, kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau damai, kalau mau damai. Nah adik-adik, kita semua harus ingat, kalau kita mau mendapat berkat, mau damai, dan selalu tumbuh di dalam Tuhan, kita harus sering apa? Baca Alkitab dan berdoa setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Love, I love you, Lord, forever. Love, I love you, Lord, forever. I'll do my best, I'll do my best. Oh, I'll do my best for you. Oh, oh, oh. I'll do my best, I'll do my best. Oh, I'll do my best for you. Serve, I'll serve you, Lord, forever. Serve, I'll serve you, Lord, forever. I'll do my best, I'll do my best. Oh, I'll do my best for you. Oh, oh, oh. I'll do my best, I'll do my best. Oh, I'll do my best for you. Praise, I'll praise you, Lord, forever. Praise, I'll praise you, Lord, forever. I'll do my best, I'll do my best. Oh, I'll do my best for you. Oh, oh, oh. I'll do my best, I'll do my best. Oh, I'll do my best for you. Oh, oh, oh. I'll do my best, I'll do my best. Oh, I'll do my best for you. Oh, oh, oh. I'll do my best, I'll do my best. Oh, I'll do my best for you. Love, I'll serve, I'll praise you, Lord, forever. Love, I'll serve, I'll praise you, Lord, forever. I'll do my best, I'll do my best. Oh, I'll do my best for you. Oh, oh, oh. I'll do my best, I'll do my best. Oh, I'll do my best for you. Oh, oh, oh. I'll do my best, I'll do my best. Oh, I'll do my best for you. Oh, oh, oh. I'll do
do my best, I'll do my best. Oh, I'll do my best for you. Bu Guru punya informasi yang menarik nih buat kalian. King Kids sedang membuka kesempatan buat kalian mengirimkan video performance kalian untuk ditampilkan di ibadah online King Kids. Kalian bisa mengirimkan video kalian sedang menari, menyanyi buat Tuhan, sedang berdoa, sedang membaca Alkitab, atau sedang apa aja deh, yang penting kalian sungguh-sungguh melakukannya untuk Tuhan. Video yang terpilih akan kami tampilkan di ibadah online King Kids berikutnya. Siapa yang mau? Nah, kalau kalian mau tanya-tanya lebih lengkap lagi, kalian bisa hubungi Cilusi di nomor yang tertera di bawah ini. Oke, sekarang sudah ada teman kita yang siap untuk menyembah Tuhan. Ayo kita sama-sama kasih tepuk tangan. Oke, kalian sama-sama ikutin videonya dan ikutin juga untuk menyembah Tuhan ya.
Adik-adik ketemu lagi nih sama Bu Guru. Kali ini kita kelas membaca firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita mau sama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke adik-adik, sekarang kita sedang ada di kelas doa lanjutan. Kita mau berdoa buat bangsa kita Indonesia. Kita mau bersyukur buat penyertaan dan perlindungan Tuhan buat bangsa ini dan berdoa supaya bangsa ini terus diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik tahu dong sikap doa yang benar? Yuk kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita mau satu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mau mengucapkan syukur padamu karena Engkau sudah memelihara kami sehingga kami bisa ikut ibadah online King Kids lagi. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kiranya belas kasihan-Mu Tuhan turun atas bangsa Indonesia. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu atas bangsa Indonesia selama ini, sehingga sekarang kami boleh pelan-pelan pulih dari virus COVID-19. Kiranya Tuhan, Engkau berkati para pemimpin bangsa ini, Kau berkati Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden. Kiranya Kau berikan hikmat daripada-Mu untuk mereka bisa memimpin bangsa ini. Kami juga mau berdoa Tuhan buat para tenaga medis dan untuk proses kelancaran vaksinasi di Indonesia supaya bisa berjalan dengan baik dan segala aktivitas kami boleh kembali lagi seperti normal sedia kalanya. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa, kiranya Tuhan Kau menyertai anak-anak-Mu di mana saja, Kau cukupkan segala kebutuhan kami, yang kiranya Tuhan kami senantiasa rindu untuk beribadah kepada-Mu, untuk mencari wajah-Mu. Kiranya Tuhan bagi kami yang masih beraktivitas di rumah, maupun yang mulai beraktivitas di luar lagi, Tuhan jaga, lindungi, dan pelihara senantiasa. Biarlah kiranya kami bisa berbuah dan menjadi terang bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa.
Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan Ibu Denok, Ibu Kepala Sekolah kita membawakan sebuah cerita. Adik-adik siapkan posisi yang baik, siapkan kupingnya juga untuk mendengar dan menyimak firman Tuhan yang akan dibawakan Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Denok. Yuk kita sama-sama dengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Di dalam Yesus, aku dan kau luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kakak percaya adik-adik adalah anak-anak yang luar biasa. Karena apa? Karena kita punya Allah yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, siapkan telinga kita. Ingat ya tadi ya, adik-adik harus pakai baju yang rapi dan gak ada yang boleh makan atau gak ngobrol. Kita mau fokus dengerin firman Tuhan. Kita harus menghormati hadirat Tuhan Yesus. Percaya kan adik-adik? Di dalam setiap rumah adik-adik dipenuhi hadirat Tuhan. Amin. Nah, yuk kita mau bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Berkat, sukacita, bahkan kesehatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau urapi telinga kami Bapa, pikiran kami dan hati kami Tuhan Yesus. Kami mau fokus kepada Engkau pada hari ini, sehingga kami percaya Tuhan kami mampu melakukan firman-Mu, karena kuasa-Mu, kekuatan-Mu selalu memenuhi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Nah, sekarang kakak mau tanya adik-adik di rumah punya gak sih barang berharga? Berharga itu apa sih kak? Berharga itu adalah barang yang tinggi nilainya dan mahal harganya. Wah, di rumah adik-adik ada nggak? Apa? Oh, ada yang bilang celengan. Wah kak, aku punya celengan. Setiap hari aku nabung di dalam celengan itu. Celengan itu sangat berharga buat aku kak. Oke, ada lagi adik-adik? Sepeda. Wah kak, aku punya sepeda. Mahal harganya, itu sangat berharga buat aku. Apalagi adik-adik, sepatu. Wah kak, aku punya sepatu yang apa, kalau jalan tuh ada lampunya, kelap-kelip. Wah keren kak, itu sangat berharga buat aku. Apalagi adik-adik, ada yang punya barang yang mungkin menurut adik-adik berharga. Apa? Oh, tas ya kak, aku punya tas yang wah keren kak, aku seneng banget kalau pakai itu. Itu merupakan barang berharga buat aku. Mungkin adik-adik juga tanya tuh sama mami papinya, mami papi barang berharga apa sih di dalam kehidupan mami papi? Nah, luar biasa ya adik-adik ya, barang yang sangat bernilai, barang yang mahal harganya. Nah, kakak mau kasih tahu nih hari ini, kakak punya barang yang berharga, yaitu sebuah buku. Buku yang sangat berharga, dan kakak percaya itu juga sangat berharga buat adik-adik di rumah. Apa? Ada yang tahu? Tada! Namanya Alkitab. Iya, Alkitab ini kalau adik-adik baca di 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhami oleh Allah. Jadi ini semuanya diilhami oleh siapa? Allah, Tuhan Yesus Kristus. Semua yang ada di dalam Alkitab ini adalah pesan, kejadian yang dialami Tuhan Yesus Kristus. Wah, luar biasa ya adik-adik. Nah, manfaatnya apa sih adik-adik? Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Yang pertama apa? Untuk mengajar. Dalam Alkitab ini kalau kita baca setiap hari, mengajarkan setiap kehidupan kita takut akan Tuhan. Amin adik-adik. Lalu apa?
untuk menyatakan kesalahan. Ya, maka dari itu buku ini akan menjauhkan kita dari dosa. Ya, atau yang kedua, tapi jangan sampai loh adik-adik. Yang kedua, dosa akan menjauhkan kita dari buku ini. Jadi jangan sampai kita melakukan kesalahan. Kenapa? Buku ini menyatakan kesalahan kita, dosa-dosa kita. Jadi melalui buku ini kita juga menjauhkan kita dari dosa, ya. Yang ketiga apa adik-adik? Untuk memperbaiki kelakuan kita, ya. Kita menjadi orang yang lebih baik lagi adik-adik, yang sesuai dengan firman, karena ini isinya firman Tuhan semua adik-adik. Jadi setiap hari adik-adik harus membaca Alkitab ini. Dan yang terakhir adik-adik, mendidik orang dalam kebenaran. Kita percaya kita adalah orang-orang yang benar, ya kan? Nah, baik itu belum tentu benar adik-adik, tetapi kalau kita benar itu sudah pasti baik. Kita harus belajar melalui firman Tuhan ini. Makanya setiap hari adik-adik, kakak berpesan selalu membaca Alkitab. Kak, aku nggak bisa baca Alkitab, minta tolong sama mami papinya. Mami tolong dong bacain Alkitab, aku pengen tahu isi Alkitab ini apa sih. Ini karena buku yang sangat berharga, dan kakak percaya pasti bermanfaat buat adik-adik. Seperti yang tadi, mengajar kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Wah, luar biasa ya adik-adik. Inilah buku yang sangat berharga, yaitu Alkitab, firman Tuhan, supaya kita selalu hidup kita itu menghidupi firman Tuhan adik-adik. Amin adik-adik. Sekarang adik-adik udah tahu ya, kita mempunyai sesuatu yang berharga, buku yang sangat berharga, yaitu Alkitab, firman Tuhan, ya. Yuk adik-adik, mulai hari ini kita belajar setiap hari untuk membaca, dan berikanlah rasa haus dan lapar. Haus dan lapar adik-adik, kan kalau misalnya kita udah lama nih nggak minum kan haus kan. Nah seperti itu, kita haus dan lapar akan firman Tuhan. Setiap hari tuh kita tuh kalau nggak baca Alkitab tuh rasanya ada yang kurang, seperti kelaparan, haus, kerongkongannya kering, ya kan. Kita harus mempunyai rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Amin adik-adik. Amin. Ayat hafalan hari ini adalah Lukas 11 ayat 28. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sekali lagi adik-adik, Lukas 11 ayat 28. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sekarang kita mau bersatu dalam doa adik-adik, supaya Tuhan menguatkan kita, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk untuk melakukan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini setiap hari di sepanjang kehidupan kita. Karena tanpa Tuhan kita nggak bisa adik-adik, karena kekuatan Tuhanlah ada di dalam kehidupan kita. Amin. Yuk kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mempunyai hal yang berharga Tuhan, buku yang sangat berharga Tuhan, yaitu Alkitab, firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu selalu hidup dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami mau belajar untuk menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Engkau berikan kami keberanian Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan Tuhan untuk melakukan firman-Mu setiap hari. Karena kami percaya Tuhan, kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat keluarga yang Engkau berikan Tuhan Yesus, keluarga yang harmonis Bapa. Bahkan kesehatan selalu ada dalam kehidupan kami Bapa. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, hari ini Kapten Kiki seneng banget. Soalnya tadi di sekolah Kapten Kiki ketemu banyak teman-teman. Dan juga Kapten Kiki belajar banyak loh dari pelajaran yang tadi diajarin. Capek sih.
Tapi Kapten Kiki jadi ingat kalau firman Tuhan itu harus kita baca. Dan juga tadi kata ibu kepala sekolah juga Alkitab itu harus kita jaga dan kita rawat. Dan juga jangan lupa Alkitab kita harus kita baca. Udah jam segini nih. Kapten Kiki mau pulang dulu untuk beristirahat dan membaca firman Tuhan. Sampai ketemu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.